Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Senang banget hari ini siap-siap kedatangan teman saya yang spesial yang datang bertamu ke rumah Abi. Ketemu sama Abi, ada Afgan Syahreza. Halo. Hai Afgan. Halo Abi, halo Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak udah mampir. Iya, sama-sama. Ke rumah Abi. Kita mau ngajak Abi. Afgan ngobrol-ngobrol, Bi. Mau ngajak sambil mau belajar sama Abi, kita berdua mau belajar. Kita saling ajar mengajar. Saling belajar. Ajar mengajar aku. Ya. Aku belajar aja deh dari biar aku yang ngajar. Itu banyak yang Anda ketahui yang saya tidak tahu. Oh iya. Gitu Pasti ya, ya, Bi. Nah, jadi hidup itu ajar mengajar, semua murid, semua guru. Itu tagline-nya selalu tuh, semua Iya, murid, semua semua guru. guru, iya. Semua murid, Banyak. semua guru. Sama sopir pun saya banyak belajar. Jadi kita saling belajar hari ini. Iya, hidup itu saling Saling belajar. Saling belajar. Setuju. setuju ya. Sebenarnya ya, kalau kita mau lebih tepat, kita mengurangi aktivitas yang selama ini banyak kita lakukan. Nah, tetapi itu diimbangi dengan penambahan aktivitas yang selama ini kurang. Jarang. Ya, benar. Jadi karena kalau tidak, artinya tidak ada aktivitas itu. Iya, benar. Jadi dikompensasikannya dengan hal-hal yang selama ini kurang. Yang selama ini Iya. kurang, Iya. kurang belajar agama, Iya. kurang katakanlah berkunjung ke rumah orang Keluarga. tua. Ya, kita aktivitas Menyeimbangkannya itu yang kita dengan itu. tingkatkan. Ya, penyeimbang jadinya ya. Penyeimbang, Iya. ya itu. Bisa gitu. Pengendalian diri, Bi. Kan orang beda-beda ya pemicunya, Bi. Iya, Tapi kalau saya kita- kira bagus ini tadi. Yang pertama dulu, untuk pengendalian itu, kita harus tahu apa yang kita harus kendalikan. Dan untuk itu, kita harus melihat diri kita. Saya ini selama ini bagaimana, apa sudah benar atau tidak. Nah, refleksi ya, Bi. ya refleksi harus ada. Oh, saya tidak mengendalikan diri dalam bidang ini. Ini saya harus kendalikan. Jadi pengendalian diri itu intinya yang pertama pengetahuan tentang diri. Kenal diri Ya, sendiri. kenal Anda apa? Anda harus kenal. Saya beri contoh. Kita katakanlah mengemudi itu kan kendalikan di situ. Iya. Anda harus kenal. Ini yang Anda mau kendalikan apa? Mobil, Ya. binatang, Ya. apa? Ya. Harus kenal itu dulu. Nah, baru setelah itu alat-alat pengendaliannya itu harus Anda kenal. Oh, saya harus kendalikan ini. Remnya, bagaimana nih remnya? Belum atau tidak? Kalau Lihat. analogi manusia jadi gimana? Nah, kalau dalam analogi manusia, Anda tadi bilang, saya biasa baca lantas timbul kesal baca ini atau apa segala, ya toh? Atau katakanlah yang umum, menganggur ya kirim hoax, Ya, ngirim WhatsApp. ya kan? Kendalikan diri. Oh, ini bahaya nih. Saya paling tidak boleh menanggapi ini. Saya tidak mau baca ini. Nah, itu namanya mengendalikan diri. Ya toh, jadi kita ketahui apa yang akan kita capai dan kita ketahui bagaimana kita menggunakan daya kita, alat pengendalian itu sesuai dengan cara yang sebenarnya. Jadi kalau mobil harus tahu kopling apa. Kalau nggak tahu bagaimana bisa mengendalikan. Dan harus tahu tujuan. Bagaimana mau mengendalikan kendaraan kalau nggak tahu tujuannya kemana? Nah, harus tahu bahaya yang ada di sekeliling. Oh, saya mau kendalikan. Oh, di situ ada bahaya. Saya harus. Itu pengendalian diri. Jadi intinya yang pertama, kenali diri. Kenali alat-alat Anda yang ingin Anda gunakan untuk mengendalikan diri. Apa yang paling penting? Kenali nafsu Anda. Anda ini nafsunya apa toh? Oh, Nana kalau ngelihat itu beli barang, setelah mau beli. Jadi kendalikan diri, nggak boleh ngelihat marketplace pas Ramadan misalnya. Itu kalau itu ya, ada orang tua mungkin tidak perlu mengendalikan nafsu berahinya. Ya toh? Karena udah berkurang. Sudah berkurang, sudah tidak ada. Tapi kalau anak muda? Boleh jadi nafsunya masih mau melakukan pelanggaran-pelanggaran menyangkut itu. Kendalikan itu. Nah, di sini yang perlu dikenal nafsu. Nafsunya apa? Nafsunya apa dan kenal kelemahannya. Kenal juga kekuatannya. Nafsu itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Anda kasih ini, dia mau lagi.
Dia kasih ini, tidak pernah puas. Nggak pernah cukup ya. Tidak pernah merasa cukup. Dan bedanya dengan setan, setan itu yang penting Anda rugi, kalau tidak rugi tidak untung. Sehingga dia bisa mundur. Oh, dikoda oleh setan begini, Anda bertahan, dia mundur selangkah. Dia mundur. Nah, tapi kalau nafsu tidak. Nafsu seperti anak kecil. Kalau Anda menjanjikan dia sesuatu, walaupun mau diganti dengan yang lain yang lebih baik, dia tidak mau. Nggak akan cukup. Dia terus. Ini perlu dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Lantas timbul cara. Yang pertama, lakukan negosiasi dengan dia. Jadi kalau nafsunya dengan diri sendiri, kita bernegosiasi dengan diri. Kita bagaimana? Misalnya sekarang ya, kita mau puasa. Kita puasa ini katakanlah mau menyelesaikan satu buku atau mau baca Quran katakanlah 1 juz. Bagaimana nafsu? Kamu setuju atau tidak? Dia pasti minta kurang. Kita bernegosiasi sampai akhirnya kita katakan oke deh, saya akan baca, kita sepakat ya, baca 50 ayat. Jadi kesepakatan. Setelah itu lihat. Kita kemarin sepakat 50 ayat, sekarang kok tinggal sekian? Masih kurang. Hukum itu nafsu. Dengan cara? Dengan cara bebani dia dengan sesuatu yang lebih berat. Sehingga dia tunduk. Tapi harus kuat dalam menghukumnya. Itu introspeksi begitu. Jadi jangan sudah kalah, oke dibiarin deh, enggak apa-apa. Enggak. Karena nafsu itu, tadi saya katakan seperti anak kecil, itu juga dilukiskan seperti anak yang masih menyusu pada ibunya. Dia terus akan menyusu. Kecuali kalau ibunya bertekad, tidak boleh. Disapi. Tidak boleh. Disapi, dia meronta. Tapi merontanya hanya sebentar. Setelah itu bisa dikendalikan. Begitulah mengendalikan nafsu. Jadi harus ada kekuatan batin untuk mengendalikan setelah mengenal dia, oh ini kelemahannya di sini. Dan setelah itu terjadi kesepakatan. Kesepakatan itu yang kita laksanakan. Kemudian dari saat ke saat, kalau dia sudah terbiasa dengan ini, kita tingkatkan. Oh sudah terbiasa hari ini 30 ayat. Besok oke deh 30. Lusa harus tingkatkan. Demikian seterusnya. Sehingga terjadi pengendalian. Jadi kunci pengendalian diri pertama mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri, mengenali itu. Kalau tidak kenal bagaimana? Bagaimana kalau Anda tidak kenal bagaimana mobil, bagaimana ini mau dikendalikan? Anda harus kenal. Dan terkadang yang sulit itu sih, mengenali diri sendiri. Iya. Jadi kita tuh paling gampang tuh komentar, menilai orang lain. Tapi kalau waktunya kita refleksi, karena itu kan sebetulnya butuh kekuatan tuh, melihat apa kekurangan, kemudian memikirkan dan sebagainya. Itu nggak semudah itu sih. Banyak yang nggak tahu malah justru ya. Iya, banyak yang nggak tahu, betul. Banyak yang nggak mengenal dirinya. Banyak. Dia nggak mengenal nafsu. Dia kira baik-baik aja itu. Padahal sebenarnya itu dilukiskan seperti menggaruk borok. Makin digaruk makin enak. Tapi infeksi. Karena dia nggak tahu itu. Dia tidak tahu dia bahwa ini akibatnya. Karena dia pikir fine-fine aja gitu kan. Ya itu. Jadi harus mengenal, harus tahu. Pengetahuan itu lahir, banyak membaca, banyak bergaul dengan teman-teman yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak terseret. Ya, terseret oleh itu. Itu pengendalian diri. Sama ini aku merasa sudah mengenal diri sendiri atau proses mencapai itu? Wah ini kayak luar. Aku ngerasa iya, makanya aku bilang aku juga ini proses mengenali diri ini udah umur segini ternyata nggak mudah juga gitu. Emang harus terus digali lagi. Karena kadang-kadang kita terlalu nyaman menjalani hidup, kita pikir oh gue kayak udah kenal nih sama diri gue. Udah oke, hidup gue fine-fine. Who are you? Bingung jawabnya. Gitu. Kenal diri, kenal kekuatan kita. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kita punya kelemahan. Bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk menguatkan atau menghindarkan kelemahan kita. Itu mengendalikan diri. Dan momen Ramadan ini momen yang pas untuk itu? Pas untuk itu. Karena yang pertama, lingkungan kita bisa mendukung. Ya, penting itu juga. Lingkungan kita mendukung. Malam orang
tarweh, situasi ini, Iya, kumpul keluarga, TV, ini. Semuanya informasi, mendukung. Iya. Semuanya mendukung. Jadi itu kita harus manfaatkan. Terjadi pengendalian diri. Nah, itu katanya ada yang dinamai pengendali. Ada atau kita katakan raja. Raja itu siapa? Raja itu adalah penguasa yang dapat mengendalikan tentaranya dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Kan gitu. Pemerintah begitu. Oke. Setiap orang bisa menjadi raja untuk dirinya dengan jalan mengendalikan tentaranya, mensejahterakan rakyatnya, berkuasa di wilayahnya. Wilayah kita itu diri kita. Anda harus kuasai. Ya toh? Tentara Anda harus tunduk pada Anda. Tentara Anda itu pikiran, nafsu. Harus tunduk pada Anda. Kalau tidak tunduk, Anda bukan penguasa, Anda bukan pengendali. Kita bukan raja atas diri kita. Kita raja, dikendalikan oleh tentaranya. Ya, Pak. Nah, baru rakyatnya harus sejahtera. Rakyat kita itu panca indera kita. Mata Anda harus sejahtera. Tangan Anda harus sejahtera. Itulah orang pengendali. Itulah raja. Mensejahterakan mata, mensejahterakan panca indera lewat cara apa, Abi? Oke deh, yang pertama, Abi setiap malam ditetesi obat mata oleh mama. Itu sejahtera dari sisi fisik, ya kan? Jadi kita rawat. Kita rawat. Nah, tapi melihat barang yang buruk itu merusak mata. Barang yang buruk merusak mata. Jadi ngeliatnya yang baik-baik aja. Ya, lihatnya yang baik-baik aja. Mensejahterakan lidah. Ucapkan yang baik-baik aja. Jangan ucapkan yang buruk. Itu sejahtera lidah. Demikian seterusnya. Kaki sejahtera berjalan di tempat yang wajar. Gitu. Maka setelah, dan itu yang mengendalikan sebenarnya bisa jadi pikiran Anda. Kalau pikiran Anda kotor, kaki Anda mengarah kepada yang kotor. Ya kan? Kalau hati Anda bersih, kaki Anda mengarah kepada yang bersih. Jadi kendalikan dulu ini. Kalau Anda bisa mengendalikan kerajaan Anda, yaitu pikiran dan hati Anda, niscaya sejahtera rakyat. Itu analoginya. Itu. Tapi nggak semudah itu ya, mengendalikan hati. Kan gampang banget nih kita tiba-tiba bisikan apa itu tuh. Sebenarnya sulitnya itu pertama kali. Pertama kali orang naik kuda. Belum kenal kudanya, repot mengendalikan. Tapi setelah mengenal prosesnya, mudah mengendalikan. Kita diberi kemudahan oleh Tuhan kalau kita mau. Ada dijanjikan Allah itu. Oh iya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Balik lagi ke niatnya. Niat harus. Iya, niat harus. Karena itu di bulan Ramadan ada niat. Niat itu fungsinya yang pertama, menanamkan tekad di dalam hati untuk melakukan yang baik. Menanamkan tekad dalam hati, kenapa harus tiap malam harus ada niat? Melakukan introspeksi. Kemarin saya puasa, saya janji mau baca 10 ayat, tidak saya baca. Sekarang saya niat, besok harus 10. Kemarin saya melakukan kegiatan ini, ada kekeliruan. Besok saya mau puasa, lebih baik dari ini. Jadi ada kompensasi. Dan setiap malam niat itu harus dilafalkan kalau bulan puasa. Tidak harus dilafalkan. Tapi yang penting ditanamkan. Yang penting ada di dalam hati. Niat tidak harus dilafalkan. Tetapi niat itu adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Nah, tergantung Anda niatnya mau melakukan apa. Kalau niat kuat, kemauan wujud dan langkah wujud. Tapi kalau cuma tidak ada niat, besok saya mau ke Surabaya, tapi tekadnya tidak kuat, ya tidak jadi-jadi. Tapi coba lihat, kita hari-hari biasa, mungkin bangunnya sebelum subuh 15 menit, ya kan? Tapi kalau puasa kok bisa bangun jam 3? Anda bisa siapkan makan. Apa itu? Niat tekadnya kuat.
Kalau tidak kuat, biarin aja dia capek bangun. Tekad tidak kuat. Jadi segala persoalan itu dimulai dari niat dalam arti tekad yang kuat. Dari apapun yang kita lakukan. Apapun, pengendalian diri juga begitu, harus ada tekad. Abi, tapi secara kalau kita bicara Ramadan gitu ya, momen Ramadan, momen pengendalian diri, sampai sejauh mana sih kita bisa mengukur diri, Bi? Sampai sejauh mana misalnya kita tahu bahwa memang ini batasan yang bisa kita lakukan untuk mengukur diri, atau bagaimana cara kita melihat progres dan pencapaian kita di bulan Ramadan? Ada kemajuan dibanding kemarin atau tidak? Ya toh? Dan agama itu tidak memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Lihat kemampuan Anda sampai di mana, lakukan. Kurang-kurang sedikit itu ditoleransi Tuhan. Jangan berkata bahwa saya harus perfect. Ada masa bercanda, ada masa bernyanyi, ada masa itu ada ungkapan setiap orang hendaknya mempunyai waktu-waktu. Ada waktu untuk masing-masing ada waktunya. Masing-masing ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk cari duit, ya kan? Ada waktu untuk rekreasi. Karena kita hidup di dunia, Tuhan menyiapkan ini semuanya untuk kita nikmati dalam batas yang dibenarkan Tuhan. Jadi jangan tenggelam mau sholat terus, tapi nggak ada waktu buat yang lain. Ada waktu buat yang lain. Seseorang selama tidak terkalahkan oleh nafsunya akan mempunyai waktu-waktu. Ada waktu untuk dia berpikir tentang alam raya, belajar. Ada waktu untuk dia berdialog dengan Tuhan. Sholat, doa. Harus ada waktu itu. Ada waktu untuk dia siapkan mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ada waktu untuk bercanda dan rekreasi menyenangkan hati. Ada itu. Tapi jangan tenggelam dalam berdoa sehingga tidak kerja. Jangan tenggelam dalam kerja sehingga tidak ada canda. Perlu ada canda. Jadi pengaturan itu perlu. Itu artinya waktu. Waktu itu adalah masa Anda memulai dan mengakhiri pekerjaan. Ada waktunya canda, ada waktu memulainya, ada waktu harus berakhir. Jangan seharian, jangan senang doang gitu. Waktu pembatasan itu. Ya, pembatasan itu waktu begitu. Ada waktunya. Abi, tapi kan manusia ya pasti ada nafsunya kan? Iya, nafsu tidak boleh dibunuh. Kita butuhkan nafsu. Kalau tidak ada nafsu, kita tidak makan. Kalau tidak ada nafsu, kita tidak marah melihat sesuatu yang buruk. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada keturunan. Tetapi kita harus kendalikan. Ini kan pengendaliannya. Jangan terus makan, tidak ada hentinya. Ini tidak, kendalikan. Jadi nafsu itu tidak dibunuh, tapi dikendalikan. Kamu hanya boleh sampai di sini. Karena kalau lewat dari sini sudah berbahaya buat kamu. Saya ada sakit gula. Dikendalikan, jangan makan gula banyak-banyak. Karena kalau tidak bahaya. Saya yakin itu membahayakan, saya tidak mau. Tapi ada hal lain. Saya kapan ditanya di TV, kalau saya hobi bola, nonton bola. Kalau ada pertandingan bola, Real Madrid lawan Barcelona, bangun nonton atau bangun sholat tahajud? Nonton. Saya jawab, sebenarnya itu bisa digabung. Tapi dia bilang, kau harus pilih apa? Kemudian saya bangun nonton bola. Saya hidup di dunia ini diberi kesenangan, diberi izin untuk menikmati hidup ini. Ya kan kita diberi izin. Pakai pakaian yang indah. Atau jangan angkuh. Itu jadi kita puaskan nafsu kita dalam batas yang dibenarkan agama. Nah, itu mengendalikan. Berarti sesuai porsinya masing-masing gitu ya? Iya. Tidak membunuh tapi mengendalikan. Tidak membunuh tapi mengendalikan. Abi ada cerita ini nggak Bi? Riwayat Nabi
kita paling seneng tuh kalau dengar. Bagaimana karena Nabi kan manusia biasa. Iya. Dengan akhlak yang luar biasa. Tapi ada tidak kisah di mana memang Nabi, bahkan Nabi pun sulit mengendalikan nafsunya atau hampir tidak ada? Itu kan dari latihan. Dan mungkin tentu ada bantuan Tuhan. Kalau Nabi itu terpelihara, tapi beliau juga marah, beliau juga cemburu, beliau ya manusia. Nah, hanya beliau mampu mengendalikan itu. Jadi kalau marah, itu Abi pernah bilang, kalau marah jangan sampai terlihat di air muka bahwa Anda marah. Kalau harus terlihat, jangan sampai terucap oleh lidah suatu ini. Kalau harus pun mengucapkan, jangan sampai yang melampaui batas maki-maki. Kalau harus pun maki-maki, jangan sampai tangan bergerak. Jadi itu amarah dikendalikan. Pertama begitu marah, jangan sampai terlihat di air muka. Tahan. Tapi tidak bisa, tidak terkendali. Oke deh, biar kelihatan muka merah padam. Kendalikan apa? Lidah. Jangan sampai ngomong. Kendalikan kan? Wah, enggak bisa. Saya harus ngomong. Oke, ngomong. Tapi jangan maki. Maki, oke. Jangan tampar orang. Itu semua pengendalian. Dengan tingkatan-tingkatan. Dengan tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin berhasil seseorang. Nabi itu kalau marah. Tapi orang tahu marah kalau ada di antara dua alisnya urat. Jadi menahan amarah itu sehingga tidak terlihat merah padam, tapi urat itu yang nampak di wajah. Hanya sebatas itu, ya? Hanya sebatas itu. Nabi kalau marah. Tetapi dalam perang marah. Di situ dibutuhkan. Ya, sesuai porsinya. Jadi itu pengendalian seperti itu. Dan sekali lagi Ramadan, waktu kita untuk Ramadan itu belajar. Adalah pengendalian nafsu. Sehingga tuntunannya, kalau ada yang memaki kamu, ucapkanlah, saya sedang puasa. Saya tidak bisa nih, saya lagi puasa. Habis puasa nanti baru kita. Habis puasa, jual beli. Bulan depan. Tetapi puasa itu 30 hari. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu selama 30 hari atau maksimal 40 hari, mengulang-ulang itu dia akan terbiasa. Terbiasa, ya. Jadi ke bawah. Ya, ke bawah. Itu puasa maunya tujuannya itu sih ya. Ke bawah. Jadi kalau kita dari awal hari pertama Ramadan sampai selesai itu diharapkan itu akan menjadi terbiasa. Jadi kebiasaan. Lihat saja makan. Hari pertama sulit kita itu lapar. Lama-lama terbiasa. Itu kebiasaan. Nah, itu pengendalian diri. Terima kasih banyak. Abi. Thank you. Aku belajar banyak banget. Alhamdulillah. Thank you udah datang ke rumah Abi. Abi makasih ya. Kita udah ngobrol. Makasih. Saya juga senang. Jangan hanya lihat di TV atau dengar suara. Sekarang ketemu langsung. Udah tanya tetangga Abi. Biasanya juga nonton Abi di TV, sekarang bisa dengar langsung kayak wow. Alhamdulillah. Healing. Insya Allah mudah-mudahan buat teman-teman juga membawa manfaat perbincangan siap-siap. Sampai ketemu lagi. Insya Allah lancar terus puasanya. Assalamualaikum.